Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita sudah mulai materi. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk materi pertama ini kita akan mempelajari tentang pengertian dan komponen komunikasi. Di sini ada peta konsepnya ya. Yang pertama yaitu komunikasi kantor. Kemudian pengertian dan komponen komunikasi. Di situ ada beberapa pengertian komunikasi kantor, kemudian komponen komunikasi, proses komunikasi dan bentuk-bentuk komunikasi, fungsi komunikasi kantor. Kemudian yang kedua, jenis dan prinsip komunikasi kantor. Jenis komunikasi kantor, sarana komunikasi kantor, dan efektivitas komunikasi kantor. Nah, di sini kantor apa sih? Kantor merupakan pusat pengolahan keterangan, tempat para pegawai berkumpul untuk merundingkan segala sesuatu guna kepentingan kantor. Ya, atau tempat para pegawai menyelesaikan pekerjaan administrasi atau tata usaha. Kemudian apa hubungannya kantor dengan komunikasi? Kalau komunikasi adalah salah satu unsur administrasi paling penting dalam kantor. Lanjut di sini komunikasi. Pengertian komunikasi kantor. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communication yang artinya sama atau dapat diartikan sama maknanya. Ya, oleh karena itu komunikasi dapat diartikan sebagai proses saling mengirim informasi oleh beberapa pihak yang mempunyai perihal yang sama. Kalau secara luas, pengertian komunikasi adalah proses saling menukar informasi antar individu maupun kelompok melalui sebuah sistem yang lazim, baik dengan sinyal-sinyal, simbol-simbol, atau tindakan. Untuk komunikasi kantor sendiri adalah proses penyampaian informasi dari suatu individu atau suatu pihak tertentu kepada pihak yang lain yang berlangsung dalam suatu kantor. Nah, dari sini apa sih informasi itu sendiri? Ada yang mengerti? Ya, informasi itu adalah suatu pesan, ya, pesan yang akan disampaikan dalam komunikasi. Kemudian komponen apa saja yang ada dalam komunikasi? Nah, untuk komponen merupakan hal-hal yang harus ada supaya komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Ya, dari tadi nggak ngomong. Di sini ada aspek-aspek dalam komunikasi kantor. Yang pertama itu pengirim atau komunikator, yaitu contohnya yaitu orang yang mengirimkan pesan kepada orang atau pihak lain. Yang B, pesan, yaitu isi yang akan disampaikan. Kemudian yang C, saluran, merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang D, penerima, orang yang menerima pesan. Yang E, umpan balik. Yang F, aturan yang telah disepakati oleh pelaku komunikasi. Ya, dari sini contohnya bisa Ibu contohkan. Yang A, pengirim, itu contohnya ibu, ya, mengirimkan, orang yang mengirimkan pesan. Kemudian yang B, pesan, di sini Ibu menyampaikan komunikasi kantor. Berharap kalian dapat meringkas materi ini ke dalam buku. Nanti ketika sudah kita tatap muka atau mendekati akhir semester, catatan ini akan dikumpulkan atau ringkasan ini dikumpulkan. Itu bentuk pesannya. Kemudian yang C, saluran, yaitu berupa apa ini? Suara. Ya, berupa suara. Kemudian yang D, penerima. Penerimanya siapa? Kalian yang mengikuti pelajaran korespondensi. Kemudian yang E, umpan balik, feedbacknya. Feedbacknya apa? Tanggapan, reaksi. Apa yang harus kalian lakukan dari umpan balik ini? Kalian harus mengerjakan. Nah, untuk aturan yang disepakati oleh pelaku
Aturannya yaitu kalian harus segera mengumpulkan ketika tatap muka atau mendekati akhir semester. Seperti itu aturan yang telah disepakati. Nah, dari situ sekiranya ada yang kurang paham silakan ditanyakan dalam grup. Ya. Kemudian yang ketiga, lanjut proses komunikasi. Nah, model komunikasi merupakan gambaran sederhana dari proses komunikasi. Model komunikasi memperlihatkan kaitan antar komponen komunikasi. Tujuan penyajian model komunikasi yaitu untuk mempermudah memahami proses komunikasi dan melihat komponen dasar yang harus ada dalam suatu komunikasi. Yang pertama, proses komunikasi secara primer. Apa itu? Yaitu proses penyampaian pesan atau gagasan kepada orang lain yang medianya berupa lambang atau simbol. Nah, lambang atau simbol tersebut dapat berupa bahasa, isyarat, gambar, atau warna yang secara langsung dapat menerjemahkan pikiran komunikator kepada komunikasi. Ya, di sini contohnya misalnya ibu mengirim pesan lewat WhatsApp, ada kan gambar-gambar terima kasih, assalamualaikum. Nah, itu sebagai simbol atau lambang-lambang menggunakan gambar, ya. Kemudian yang kedua, yang B, primer komunikasi secara sekunder. Nah, proses komunikasi secara sekunder ini merupakan penyampaian pikiran atau gagasan kepada pihak atau orang lain menggunakan alat sebagai media kedua untuk memperlancar komunikasi. Apa medianya? Di sini ada surat, ada telepon, ya, kemudian surat kabar, majalah, radio, televisi, dan lain sebagainya. De Lianji dalam bukunya yang berjudul Administrasi Perkantoran Modern mengatakan bahwa proses komunikasi di dalam kantor dibedakan menjadi dua macam, antara lain yaitu hubungan tegak atau vertikal. Merupakan proses penyampaian suatu warta atau pesan informasi dari pihak atasan atau pimpinan kepada karyawan maupun dari pihak bawahan atau karyawan kepada pimpinan. Contoh di sini, ibu dengan kalian itu termasuk ibu atasan, kalian bawahan, atau dari kalian ke ibu. Itu contoh yang sederhana, ya, vertikal. Kemudian yang kedua yaitu hubungan dasar atau horizontal, yaitu hubungan antar pejabat atau pegawai pada tingkat jenjang organisasi yang lebih kurang sederajat. Contohnya kalian terhadap teman kalian. Seperti itu. Dari sini sekiranya ada yang belum dipahamin, silahkan kalian tanyakan ke ibu melalui WA group. Ya, untuk materi pertama ini kita tutup sampai di sini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.